belajar tentang neraca massa reaktor. Nah, nanti akan aku jadikan dua part. Yang part pertama seperti biasa kita teori singkatnya. Terus yang kedua itu adalah template Excel-nya. Oke. Sebelum itu, perhitungan dan teori yang saya ajarkan di sini itu dibuat khusus hanya untuk tujuan akademik semata, seperti pemahaman dasar dan penyelesaian tugas akhir perancang pabrik. Nah, kalau semisal kalian ingin diterapkan langsung dalam dunia engineering, itu kalian bisa langsung tanyakan pada ahlinya. Oke, untuk jenis reaktor, ini tuh ada 4 jenis. Cuman ini nantinya nggak berpengaruh di neraca massa. Dia nanti pengaruhnya di spek alat. Itu pertama ada reaktor batch, terus kedua ada RATB atau CSTR, yang ketiga PFR, dan yang keempat adalah FBR. Nah, reaksi yang biasanya terjadi itu ada dua tipe, yaitu satu reaksi atau dua reaksi atau lebih. Nah, cuman aku rekomendasikan misalnya kalian nanti ketemu jurnal atau apa-apa gitu. Nah, itu aku rekomendasikan mending di reaktor itu coba ada satu reaksi aja. Kenapa? Karena kalau di neraca massa itu ada dua atau lebih reaksi, itu nanti bakalan agak susah tuh untuk template dan perhitungannya. Nah, tapi semisal kalian tetap disuruh dua atau lebih reaksi sama dosen kalian, oke nggak apa-apa. Nah, ini juga nih, biasanya ditanyakan reaksi ini berjalan paralel atau seri. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu, kalau reaksi seri, dia itu A jadi B, nah si B ini nanti akan jadi C. Sedangkan paralel itu A jadi B, A-nya juga bisa jadi C. Biasanya paling banyak terjadi itu adalah reaksi paralel. Dan ini biasanya ditanyakan sama dosen di pembimbing atau sidang. Nah, untuk contoh reaksi seri sendiri, ini seperti ada CH3, Ca, CH2OH, dia dioksidasikan jadi CH3, CHO. Nah, kalau oksidasinya ini masih ada molnya, nanti CH3, CHO bakal jadi CH3, COOH. Kalau paralel itu reaktannya jadi dua produk tuh. CH3, CH2OH, yang pertama jadi C2H4, yang kedua jadi CH3, COH. Nah, biasanya eh, jadi terserah ya, bisa C2H4-nya atau CH3CHO-nya itu salah satunya itu produk yang ingin kalian inginkan. Nah, sisanya itu adalah byproduct-nya. Nah, di mana kita harus mendesain agar produk yang kita inginkan itu harus lebih besar daripada byproduct-nya. Nah, terus biasanya sama dosen juga ditanyain seperti mana limiting reaktannya. Jadi contohnya misalnya ada reaksi H2SO4 dengan NaOH. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu ini eh, pemahaman tentang limiting sama excess reaktan. Di mana limiting reaktan itu adalah reaktan yang habis setelah bereaksi. Sedangkan excess itu reaktan yang masih tersisa setelah reaksi. Nah, di mana ini bisa kita lihat di H2SO4 itu sisanya itu kan nol ya atau habis. Nah, dia adalah limiting reaktan. Sedangkan NaOH itu sisanya 2. Berarti dia excess reaktan. Nah, biasanya ini itu diketahui di jurnal. Itu kayak perbandingan molnya berapa banding berapa gitu nanti. Cuman kalau misal di jurnal atau di buku nggak diketahui, itu kalian bisa seperti ini. Excess reaktan itu adalah reaktan dengan harga yang lebih murah. Jadi ini kan misal asam sulfat 28.000 per kilogram, NaOH 18.000 per kilogram. Nah, yang lebih murah itu si NaOH. Makanya sisanya yang ekses itu adalah si NaOH. Kenapa? Karena yang ekses ini kan nantinya akan dibuang kan. Nah, itu kan bakal sayang tuh kalau semisal kita buang dengan harga yang lebih tinggi, lebih rugi nanti. Makanya mending yang lebih rendah. Lalu juga waktu itu aku juga nemu nih mahasiswa yang dia baru tahu kalau ternyata di produk itu hasilnya itu ditambah bukan dikurangi. Jadi misalnya kayak gini. Kalau
rata-rata atau bahkan di soal-soal kalian itu kan mula-mulanya cuma ada reaktan aja. Jadi H2O sama NaOH. Nah, kalau ini kan kita tahu nih, jadi tinggal stoiko biasa terus jadi kayak gini. Nah, gimana kalau yang diketahui di mula-mula produknya juga diketahui? Nah, kalau produk diketahui, itu produknya itu ditambah dengan reaksi, mula-mulanya ditambah dengan reaksi. Sedangkan kalau reaktannya itu dikurang, gitu. Nah, terus data yang diperlukan untuk nanti di Excel itu adalah konversi reaksi, lalu perbandingan mol reaktan yang masuk, ini itu eh, opsional. Terus yang terakhir adalah selektivitas, jika reaksinya itu lebih dari satu reaksi. Nah, ini bisa kalian dapatkan dari jurnal atau asumsi sendiri. Lalu yang bagian paling penting itu adalah dalam hal konversi mol atau massa, karena ini agak tricky dan banyak mahasiswa yang salah dalam input ini. Kenapa? Karena jadi ini dia berat molekul atau MR-nya itu harus dalam bentuk bilangan bulat. Karena jika desimal, maka raca massanya nanti tidak akan balance. Nanti aku coba tunjukkan nanti di part 2 bagian Excel-nya. Jadi sementara itu dulu, kita lanjut ke part 2. Untuk part kedua ini kita lanjut di Excel-nya. Nah, ini sudah aku buatkan ada satu reaksi sama dua reaksi. Nah, di sini itu juga ada dua reaksi, cuman di sini ada perbandingan mol, terus selektivitas. Sedangkan di sini perbandingan mol sama selektivitas aku hapus. Nah, kenapa kok ini yang aku rekomendasikan ini yang dipakai daripada ini? Karena ini tuh susah untuk menghasilkan sesuai jurnal. Biasanya pun waktu itu juga pernah tuh ada mahasiswa ke aku terus habis itu sudah aku hitung-hitung dan lain-lain nggak sesuai jurnal bahkan hasilnya minus. Nah, tapi si dosen pembimbingnya tetap minta ini. Ya dia langsung serahkan ngitung bareng dengan dosen pembimbingnya terus dosen pembimbingnya bilang, "Oh iya ya." Nah, terus akhirnya itu nggak tahu gimana cuman kayaknya dihapus itu. Gitu. Jadi karena ini tuh menampilkan terlalu banyak informasi. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting itu cuma ini aja. Oke. Nah, sekarang coba kita buat racah massa satu reaksi dulu. Hmm, Oke. Nah, yang pertama, kalian harus tahu dulu reaksinya apa. Nah, contohnya nih, contohnya. Contohnya adalah seperti di PPT tadi, H2SO4 tambah NaOH. Nah, kan ada mula-mula, reaksi sama sisa. Gitu. Oke. Nah, di sini kita juga harus iniin juga. Terus ada tabel berat molekulnya. Mana ya? Sebelum itu kita harus tahu dulu yang masuk apa aja ya. Komponen, terus inputnya. Inputnya kan ada dua aliran tuh, aliran satu sama aliran dua. Nah, kita tulis aliran satu. Di sini seperti biasa, fraksi masanya sama laju alir masanya atau kilogram per jamnya. Ini input dua, terus ini outputnya. Gitu. Kita rapiin. Oke. Hmm. Wah, ini. Oke.
Misalnya contoh, yang masuk aliran satu ada apa aja? Ada H2SO4 sama H2O contohnya. Nah, lalu aliran 2 yang masuk ada apa aja? Ada NaOH sama H2O. Yang keluar berarti ada Na2SO4. Na2SO4. Gitu. Hmm, oke. Nah, di fraksi masanya berarti ini per total kan ya? Ini per total, gituin. Oke, ini juga sama. Oke. Nah, misal di laju alir satu kan biasanya udah diketahui nih. Udah diketahui kamu berapa aja. Misal eh, ini 1000, terus H2O-nya 350. Nah, NaOH-nya kan masih belum ada tuh. NaOH kan dari aliran 2 kan, berarti ini 0. Terus ini H2O lagi. Sorry. H2O-nya 2 ya. Nah, ini hapus. Nah, terus Na2SO4-nya ini kan masih belum ada kan di aliran satu. Dia bakal terbentuk di aliran 3. Cuman kalau misalnya ada ya kalian tulis. Misalnya ada ini NaOH-nya juga ada ya kalian tulis. Pokoknya sesuai dengan laju alir sebelumnya. Nah, lalu untuk si aliran 2 ini kan cuma aliran NaOH nih. Jadi NaOH ini aku pengen dari aliran 2 H2SO4 dari aliran satu. Oke, kita kan pengen nambah NaOH ke reaktor. Nah, di sini maka kita kasih basis laju alir 2, laju alir 2 ke berapa kilogram per jam. Lalu untuk fraksi masanya di aliran 2 itu NaOH berapa, H2O berapa. Nah, contoh nih, contoh NaOH 70%. Jadi ini kalian ngambilnya sesuai ini ya, sesuai kalian nemu di misalnya di company atau di Google atau di lain-lain, mereka jualnya itu NaOH bentuk murni atau NaOH setelah dilarutkan atau dan lain-lain gitu. Jualnya 30%. Nah, kita asumsi dulu nih 1000 nih. 1000 kilogram per jam. Nah, di sini H2SO4-nya kan 0. Na2SO4-nya kan 0 di aliran 2. Sini berarti ini H2O kan 30% dikali dengan basisnya. Ini juga sama. 70% dikali dengan basisnya atau flow rate-nya. Itu. Nah, lalu di mula-mula ini kan H2SO4 itu ada di laju alir satu ya. Nah, laju alir 2 kan nggak ada. Berarti kita gini. Sama dengan atau misalnya nih, misalnya kalian ada input ada satu 2 terus 2 ini recycle. Nah, itu kalian gini dalam kurung laju alir yang ada 2SO4-nya atau laju alir input H2SO4 kurung dibagi dengan MR-nya. Nah, ini belum ditulis ya. Kita tulis dulu. H2SO4. Kita tulis dulu. Nah, ini kita cari nih. Kita cari misalnya H2SO4 itu nah di sini kan tertulis 98,079. Nah, kita tulis aja 98. Terus H2O ini 18,015 kita tulis aja 18. NaOH
39,940 sama Na2SO4 142. Oke. Nah, terus tadi kan sudah ya si H2SO4, terus kita NaOH, lanjut NaOH. NaOH-nya juga sama, ini yang dari aliran input ya. Misalnya ada 3 aliran input berarti ditambah 3 ya, 1, 2, 3. Misalnya ada 3 aliran input per, sorry ini harusnya ditambah per MR-nya, NaOH. Terus Na2SO4-nya, mula-mulanya ini juga sama di aliran inputnya, cuman dia nggak ada, nanti hasilnya bakal 0. Ini tambah bagi dengan Na2SO4 sama H2O-nya. H2O ini ada ya, ada di dua-duanya, ditambah. Oke, sorry. H2O. Oke. Nah, biasanya aku gini nih, itu 2 angka di belakang koma. Nah, tergantung kalian sih, sama dosen kalian. Oke. Nah, juga ini konversi reaksi. Nah, ini kalian biasanya dapat dari jurnal atau apapun. Misal konversi reaksi adalah 90% atau 100% gitu. Nah, itu biasanya terhadap apa? Kalau di jurnal biasanya diketahui itu 90% terhadap H2SO4 atau NaOH atau terserah. Nah, tapi kalau nggak diketahui, konversinya itu nanti terhadap terhadap yang lebih murah, Jadi misal nih, kalau nggak diketahui ya, yang lebih murah kan NaOH atau terhadap yang lebih murah atau eksos reaktannya. Nah, eksos reaktannya kan NaOH ini, yang lebih murah. Berarti sama dengan ini. Jadi mula-mulanya ini dikali dengan 90%. Nah, terus stoikiometri biasa, ini kan koefisien 1, koefisien 2, koefisien 1, koefisien 2. Nah, di sini koefisien 2-nya 15,75. Berarti koefisien 1-nya dibagi 2. Ini dia koefisien 1 berarti ngikut si H2SO4, H2O koefisien 2 ngikut NaOH. Yang reaktan tadi dikurangi sesuai yang video part 1. Kalau yang ini si produknya itu ditambah. Nah, dapat nih, dapat. Nah, kita di outputnya kita gini kan, H2SO4 sisanya dikali dengan Mr. Lalu H2O sisanya dikali dengan Mr. NaOH sisanya kali dengan Mr. Na2SO4 sisanya kali dengan Mr juga. Cek. Nah, terus seperti biasa kita ngecek apakah dia sama atau enggak. Berarti ini output dikurangi dengan input. Balance ya, balance. Nah, coba kalau kita semisal nanti sesuai ini, sesuai ada koma-komanya nih. Misal 142,04. Oke. Terus NaOH ke 99,997. Terus H2O 18,015 sama H2SO4 98,079. Nah, kita lihat balance atau enggak. Nah, ini enggak balance. Nah, ini kenapa ini mungkin lain kali, soalnya agak panjang di video lainnya lah. Oke, jadi kalian harus intinya harus bulat ya. Intinya harus bulat. Nah, di sini dapat nih, dapat
Nah, saya juga dosennya minta perbandingan molnya berapa, tulis aja bandingan mol H2SO4 sama NaOH. Ini aja. Ini mula-mula H2SO4 banding atau bagi dengan ini NaOH. Atau misalnya H2SO4 sendiri berarti terhadap H2SO4 dibagi H2SO4 NaOH dibagi dengan H2SO4. Nah, misal misal kalian nggak pengen rugi, kita kan tadi pengen yang lebih mahal ini nol ya. Berarti caranya gini, kita goal seek. Kalian pencet ini kan pengen nol. What if analysis, goal seek to value nol by changing yang basis ini. Nah, itu tuh. Atau semisal dosen kalian atau jurnal kalian itu 1:2 anunya, perbandingan molnya. Nah, ini kalian klik klik si NaOH kan 1:2 kan. What if analysis, goal seek, terus to value 2 by changing cell, basisnya itu tadi. Nah, dapat nih. Atau semisal kalian pengen Na2S4-nya, itu kalian kapasitas pabriknya 5.000 kg per jam. Nah, what if analysis kalian taruh di output Na2SO4, what if analysis, goal seek, kasih 5.000 by changing cell ini. Oke, kan hati-hati ya. Ini ada kayak misalnya minus. Nah, misal minus ini kan berarti kurang nih bahan bakunya kalian. Ini misal yang masuk berarti 30.000 contoh. Nah, ini tergantung tuh, tergantung dari eh, sebelummu. Jadi kan ada basis masuknya. Ini kan basis masuk kedua. Nah, ini ada basis-basis sebelumnya. Ini nanti mungkin aku eh, taruh di video lain kali lah. Oke, itu untuk neraca massa satu reaksi. Untuk dua reaksi dia juga sama sebenarnya. Jadi kalau dua reaksi itu misal ini H2SO4 jadi ini terus ini reaksinya paralel ya. Ada HCl sama NaOH. Nah, si NaOH ini dia dapatnya. Jadi reaksi kedua itu setelah dari reaksi satu. Mula-mulanya dari sisa. Nah, HCl kan dia nggak ada di reaksi satu kan. Nah, ini diambil dari komponen awalnya. Nah, H2O itu juga dapat dari reaksi satu. Jadi gitu. Untuk step by step-nya sama. Ini konversinya juga dapatnya juga sama. Jadi gitu. Oke, sampai berjumpa di video neraca massa yang lainnya.